Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Masih dalam situasi ibadah yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing, mari kita memperhatikan warta Minggu tanggal 9 Agustus sebagai berikut. Yang pertama, jam streaming ibadah Minggu. Ibadah online hari ini tanggal 9 Agustus diadakan jam ibadah dengan sebagai berikut. Kebaktian umum yang pertama yaitu jam 6 pagi dan kebaktian umum yang kedua jam 8.30. Kebaktian sekolah minggu jam 8.30. Puji Tuhan pada tanggal 6 Agustus hari Kamis yang lalu jam 9.30 pagi dari Kementerian Agama sudah meninjau gereja kita. Dan kita sudah mendapatkan surat rekomendasi untuk mengadakan ibadah tatap muka. Ibadah tatap muka akan diadakan setelah semua peralatan penunjang ibadah live streamingnya siap digunakan. Rencana ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. Kebaktian umum yang pertama yaitu jam 7 pagi dan disiarkan secara live streaming. Kebaktian umum yang kedua adalah jam 10 dengan link yang akan dibagikan melalui grup WA keluarga GKIM Anugerah. Sekolah minggu tetap jam 8.30. Yang diperkenankan ikut kebaktian tatap muka adalah dalam keadaan sehat, tidak flu, demam, batuk. Pastikan suhu tubuh di bawah 37 derajat. Apabila saat cek suhu kedapatan 37 ke atas, maka dari tim COVID berkewajiban mengantarkan ke rumah sakit terdekat dengan prosedur yang ada. Lalu tidak sedang hamil, usia 16 sampai 65 tahun dalam keadaan sehat. Warta yang berikut, persembahan. Pelaksanaan persembahan dilakukan dengan cara yang pertama, dimasukkan ke amplop, disimpan dan dipersembahkan pada saat kita kembali beribadah di gereja. Transfer ke rekening BCA Solo 2 dengan nomor rekening 78504760050 atas nama GKIM Anugerah. Lalu bisa juga dengan scan QR yang tertera di warta jemaat. Warta persembahan maupun persembahan iman dan persembahan operasional untuk PAUD Pelangi Kasih ditempel di pengumuman depan ruang bayi. Jika ada penulisan yang salah, mohon memberitahu kepada majelis. Lalu yang berikut, gerakan doa setiap hari. Bapak Ibu diharapkan dapat mengikuti gerakan doa setiap hari di rumah masing-masing jam 19 atau jam 7 malam dengan bahan renungan dan pokok doa yang dibagikan setiap hari di grup WA keluarga GKIM Anugerah. Yang kedua, khusus untuk persekutuan doa karisma setiap hari Selasa akan diadakan lewat aplikasi Zoom Meeting. Namun bila Bapak Ibu tidak dapat mengikuti lewat Zoom, tetap akan dibagikan pokok doa di grup keluarga GKIM seperti biasa. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu tanggal 6 Agustus ada 2, Saudari Retno Sulistiorini dan Ibu Romaria. Tanggal 8 Agustus, Bapak Mujiono dan Ibu Ramlan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang berikut, protokol kesehatan. Berikut ini, mari kita perhatikan protokol kesehatan yang akan kita laksanakan nanti pada saat ibadah tatap muka. Yang pertama, pakai masker, pakai face shield, akan disediakan di gereja untuk dimiliki jemaat. Dan face shield tersebut akan dibawa pulang dan dipakai lagi saat ibadah minggu depannya lagi. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, cek suhu dan pastikan suhu tubuh di bawah 37 derajat. Lalu yang berikut, mendata diri ke petugas absensi. Untuk persembahan, uangnya bisa dipersiapkan dari rumah dengan cara dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah kami sediakan sebelum masuk ruang ibadah.
Kemudian jemaat dipersilakan duduk sesuai tanda yang ada di kursi sesuai arahan petugas. Selama ibadah, masker dan face shield-nya terus dipakai. Dan setelah ibadah langsung pulang ke rumah. Sekian warta hari ini, selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat kembali beribadah pada pagi hari ini ya. Mari kita mengawali ibadah ini dengan bersama-sama bersaat teduh. Kita akan teduhkan hati dan pikiran kita. Tuhan, kami mengaku bahwa kami begitu sulit sekali dalam mengikuti ibadah secara online ini di rumah kami masing-masing. Kami seringkali tergoda untuk melakukan ini dan itu. Dan pikiran kami dan hati kami kurang fokus kepadamu. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memberikan waktu kami barangkali 1-2 jam di depan. Sehingga kami boleh mempersembahkan ibadah yang terbaik dari diri kami masing-masing kepadamu. Dan tolong ingatkan kami ya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, 1, 2, atau 3 orang berkumpul, Engkau hadir di sana. Amin. Mari kita bangkit berdiri dengan bersukacita. Kita akan menyanyikan lagu Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalah. Kunci kerajaan mau diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kebaktian kita pada pagi hari ini bisa kita laksanakan dengan dasar pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Tuhan itu juga adalah Tuhan yang setia memelihara hidup kita dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang dan selamanya, sampai kekal. Amin. Amin.
kita melanjutkan ibadah ini, mari kita bersama-sama mengingat dan mengoreksi hidup kita. Apakah kita masih ada dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan? Mari sambil kita menyanyikan lagu Sebagaimana Adaku, kita boleh menenangkan diri dan mengingat apakah selama 1 minggu ini khususnya kita ada dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya Jiwaku sungguh berjemaah, Darah-Mu lah pembasuh. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kaca gemeluh, ya anak domba Allahku, ku datang ini padamu. benar ya Tuhan, apabila kami memperhatikan kehidupan kami, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang layak di hadapan-Mu, karena kami adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengaku di hadapan-Mu, kalau seringkali ketika kami menjalani hidup ini, ketika kami mengikut Engkau, seringkali kami salah motivasi kami dalam mengikut Engkau. Kami hanya ingin berkat-Mu lebih daripada pribadi-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Juga ketika kami memeriksa hati kami mendapati begitu gampang kami melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kami ini. Kami kurang sabar untuk menanti jawaban Tuhan. Kami kurang sabar menanti waktu Tuhan menolong kami. Sehingga kami mengambil langkah kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Tuhan sucikan kami. Kami bersyukur kalau kami memiliki Tuhan yang maha sabar. Yang tangannya selalu terbuka untuk memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah diambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan.
Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi berita anugerah ini menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita menyambut dan meresponi berita anugerah dengan menyanyikan satu pujian, Pujilah Allah. Kita nyanyikan dengan sukacita, ya. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah, anak domba Allah, yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur sebagai orang-orang Kristen kita memiliki kasanah musik rohani. Kita memiliki harta karun rohani berupa musik yang begitu luar biasa. Banyak sekali lagu-lagu yang bisa mengawali sukacita kita. Lagu-lagu berupa pengakuan dosa kita. Lagu-lagu yang bisa menjadi teman kita waktu kita bergumul, waktu kita menderita. Seperti lagu yang akan nanti kita nyanyikan, Yesus Kawan Sejati. Lagu ini ditulis oleh Joseph Scriven pada tahun 1855. Beliau mengalami peristiwa penderitaan demi penderitaan yang cukup bertubi-tubi. Suatu kali ketika dia akan menikah dengan gadis idamannya, satu hari sebelumnya gadis calon istrinya ini meninggal dunia. Begitu sedih dia. Kemudian beberapa tahun dilewati, kemudian juga dia mulai berkenalan dengan satu gadis lagi untuk menjalin percintaan mereka. Tapi dia mengalami hal yang sama. Beberapa minggu sebelum hari H pernikahannya, calon istrinya ini juga meninggal dunia. Dia begitu sedih sekali dan dia ingin melupakan kenangan di kota itu. Kemudian dia pindah dari Irlandia ke Kanada. Di sana dia memutuskan menjadi hamba Tuhan full time di sebuah kota kecil. Tapi juga selang beberapa lama, tidak begitu lama, dia mendengar ibu yang dicintainya sakit keras. Karena dia tidak bisa pulang kembali, dia hanya bisa melakukan satu hal. Dia menulis surat, dia menulis puisi kepada ibunya ini. Dia diberi judul Yesus Kawan yang Sejati. Dia mengatakan, ibu, meskipun engkau merasa sendiri, di tengah-tengah penderitaan yang engkau alami, ingatlah bahwa engkau memiliki Yesus Allah yang begitu mengasihi kamu. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan engkau berputus asa. Berserulah kepada Tuhan. Yesus kawan yang setia itu tidak akan ada tarannya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Setelah beberapa tahun, lagu ini begitu viral, hampir saat ini seluruh dunia mengenal lirik dan melodi lagu ini. Lagu yang sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita juga mengalami hal yang sama di tengah-tengah COVID dan pandemi ini. Mungkin bukan hanya kesehatan yang menjadi ancaman,
Tapi lebih dari itu, efek dari pandemi ini, sosial ekonomi yang begitu gelap kita hadapi. Kepada siapa kita berharap? Jangan lupa satu hal, kita memiliki Allah yang peduli, Allah yang setia, Yesus kawan yang sejati. Kita nyanyikan 2 baitnya. Yesus kawan yang sejati, kita yang lemah, tiap boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lagu arti kehadiranmu kita akan nyanyikan bersama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. mari kita nyanyikan lebih keras. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu Nyata di dalam hidup, nyata di dalam hidupku.
Penyertaan-Mu ya Tuhan selalu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Refrain sekali lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur sekali lagi jikalau pada pagi hari ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama. Tentunya di masa yang tidak mudah ini Bapak Ibu dan Saudara, kita sekali lagi mohon agar Allah Roh Kudus sendiri yang akan menyegarkan jiwa kita, menyegarkan kerohanian kita di tengah-tengah kelesuan kita, kecapean kita menghadapi pandemi ini. Baik itu secara mental, spiritual, kejiwaan, kita mohon disegarkan oleh Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan urayanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga yang mulia, sekali lagi kami mohon Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang akan menolong kami, memberikan kesegaran batin kepada kami ketika kami beribadah kepada Dikau, ketika kami menyanyi, memuji, memuliakan Engkau, kalimat demi kalimat yang ada di dalamnya terus mengingatkan kami akan kebaikan, kesetiaan Tuhan kepada kami. Bahkan pada pagi hari ini ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan urayanya, Tuhan menolong dan memberkati kami, supaya kami memperoleh berkat dari kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Tolong kami semua, berkati kami semua. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami bermohon kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalanlah di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera atau cepat-cepat Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang diberkati ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, memperhatikannya, dan tentunya di dalam kuasa Allah Roh Kudus berusaha untuk melakukannya di dalam hidup sehari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang tua yang memiliki anak atau anak-anak pasti memiliki satu pengalaman yang unik masing-masing ketika mengajari anak-anaknya itu untuk bisa naik sepeda. Sementara anaknya dengan semangat mengayuh sepedanya yang kecil itu, ayah atau ibu akan memperhatikan anak itu dengan seksama. Kadang-kadang memegangi sepeda itu, tetapi kadang-kadang sepedanya itu dilepaskan untuk melatih keberanian dari si anak itu. Kepedulian dari orang tua, Bapak, Ibu, dan Saudara, baik ayah atau ibu, dinyatakan dengan sikap ia memegangi sepeda itu. Atau kadangkala ia membiarkan supaya anaknya mengatasi kesulitannya itu sendiri. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, ada saatnya orang tua berjalan dengan santainya di belakang anak yang sedang belajar naik sepeda itu. Di dalam perjuangannya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya bisa naik sepeda sendiri, anak itu akan merasa aman, Karena dia tahu bahwa orang tuanya, ayah atau ibunya, mama papanya tidak akan meninggalkan dia. Ketika dia berada di dalam keadaan yang sulit, mungkin akan jatuh, oleng, maka ayah dan ibunya akan segera bertindak untuk memegangi sepeda itu. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara, orang tuanya berharap anaknya mempercayainya bahwa ia akan memberikan pertolongan. Orang tua berharap anaknya mempercayainya bahwa orang tuanya akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tidak mungkin orang tuanya itu akan membiarkan anaknya jatuh begitu saja. Ketika akan jatuh oleng, orang tuanya pasti akan bertindak dengan sigap, dengan cermat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan Tuhan kita. Dia sebenarnya mengajar kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui berbagai macam peristiwa yang kita alami di dalam menjalani kehidupan ini. Dia mengajar kita untuk apa? Untuk mempercayainya sebagai Allah yang peduli, Allah yang begitu memperhatikan keadaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin di dalam masa 3, 4, bahkan mungkin 5 bulan terakhir ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah sangat sering sekali mendengar tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang peduli. Tetapi biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika nanti kita akan memeriksa bersama-sama Matius 14 ayat 21 sampai ayat yang ke-33 ini. Saya berharap dan kita semua berharap ini bukan hanya menambah pemahaman kita saja tentang sifat-sifat Allah itu. Tetapi ini merupakan satu kebenaran yang merupakan bagian dari hidup kita. Sehingga ketika Tuhan masih mengizinkan kita menjalani hidup ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kepedulian Allah itu bukan hanya sekedar menjadi bagian dari pengetahuan kita. Tetapi itu menjadi bagian dari hidup kita. Sungguh-sungguh kita mengalami, sungguh-sungguh kita mengatakan, betul Tuhan, bahwa Engkau itu adalah
Allah yang peduli. Dia menyatakan kepeduliannya dengan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Dia ternyata Allah yang peduli. Dan kepeduliannya itu dinyatakan di dalam pertolongannya. Dia memberikan pertolongan. Dan pertolongannya itu ketika dia berikan tepat pada waktunya. Menurut ukuran dia sendiri. Menurut ukuran Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kisah yang kita baca Matius pasal 14 ayat 21 sampai 33 ini ada hubungannya dengan kisah sebelumnya. Yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Ini merupakan satu peristiwa mujizat yang sangat luar biasa sekali, Bapak, Ibu, dan saudara. Kemudian kisah Matius kemudian melanjutkan. Baik Matius, Markus maupun Yohanes kemudian melanjutkan di dalam Injilnya tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, sebenarnya kisah Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa Yesus berjalan di atas air ini. Ini merupakan satu kisah yang sangat terkenal, Bapak, Ibu, dan saudara. Sekali lagi, melalui kisah ini kita diingatkan bahwa kita memiliki, saya, Bapak, Ibu, dan saudara, memiliki satu pribadi Allah yang peduli. Kepeduliannya itu dinyatakan di dalam pertolongannya tepat pada waktunya. Sekarang muncul pertanyaan yang perlu kita renungkan, Bapak, Ibu, pada pagi hari ini. Bagaimana kepeduliannya itu dinyatakan? Bagaimana kepedulian Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita? Seperti sudah saya katakan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air ini merupakan kisah kelanjutan dari Tuhan Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang. Pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara, hari sudah menjelang malam. Murid-muridnya menjadi bingung karena begitu banyak orang yang berkumpul di sana. Tadi catatan Matius di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, yaitu yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ada yang menafsirkan jumlah yang berkumpul pada masa itu sekitar 10 sampai 12.000 orang. Jadi bagaimana sudah pada waktu malam, ya, tidak ada makanan, murid-murid bingung. Dan murid-murid kalau kita memperhatikan, Bapak, Ibu, dan saudara, memberikan beberapa jalan keluar. Bagaimana caranya supaya mengatasi persoalan itu. Bapak, Ibu, dan saudara, ternyata semuanya tidak bisa mengatasi persoalan. Hanya Yesus yang menyatakan, Yesus Allah yang peduli itu. Dan kepeduliannya dinyatakan, Bapak, Ibu, dan saudara, melalui apa? Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa melihat di sana Yesus adalah Allah yang peduli. Dan kepeduliannya itu dinyatakan melalui pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk orang banyak itu. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan saudara, 5.000 orang ini menganggap bahwa Yesus itu hanya guru yang pandai untuk mengajar. Yesus itu merupakan satu pribadi sebagai penyembuh. Dia adalah tabib yang bisa menyembuhkan. Nanti kalau Bapak, Ibu, dan saudara membaca yang tertulis di dalam kitab Matius ini, ayat-ayat sebelumnya, Yesus memberikan kesembuhan. Kemudian Yesus menurut mereka hanya bisa untuk mengusir setan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, ketika Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang ini, mereka juga tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Nabi, menurut pemahaman mereka, satu sosok pribadi yang bisa berkuasa untuk mengatasi alam ini, hukum alam ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kebingungan para murid itu, ternyata Tuhan tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh orang banyak. Ia tahu kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang banyak itu apa. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini merupakan sesuatu yang menarik. Kalau kita membaca nanti dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam Injil yang sejajar juga di dalam Markus maupun Lukas dan Yohanes, murid-muridnya bingung, Bapak, Ibu, dan saudara.
murid-muridnya bingung. Tetapi Yesus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan bagi orang banyak itu. Yesus mengerti apa yang dia butuhkan, apa yang orang banyak itu butuhkan. Dia juga tahu apa yang kita butuhkan dan dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak manusia yang hidup di atas muka bumi ini tahu orang lain itu memerlukan kebutuhan, tapi dia tidak sanggup untuk menolong. Tidak sanggup untuk memberikan bantuan. Dia hanya sekedar tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Tetapi tidak sanggup untuk mengulurkan tangannya. Memberikan pertolongan. Tetapi berbeda dengan Yesus Tuhanku dan Tuhanmu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Alkitab begitu jelas mengatakan Yesus mengerti apa yang kita butuhkan dan dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan bahkan sisa 12 bakul dikumpulkan. Tidak sia-sia. Tuhan Yesus menghendaki 12 bakul itu dikumpulkan tidak sia-sia. Dirawat dengan baik-baik. Berkat Tuhan itu dirawat dengan baik-baik. Diopeni dengan baik-baik. Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau di dalam Injil Yohanes kemudian dilaporkan. Di dalam Injil Yohanes itu pasal yang ke-6. Setelah Yesus bisa memberi makan untuk 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Orang banyak kemudian berbondong-bondong ingin menjadikan Yesus itu sebagai raja. Ingin menjadikan Yesus itu sebagai raja. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Yesus mengatakan secara terus terang, engkau mencari aku oleh karena roti itu. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Kenapa kalau Yesus menjadikan raja? Tentunya mereka tidak akan bersusah payah lagi untuk mencari makan. Yesus tahu motivasi yang salah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup 5.000 orang itu. Yesus menghendaki, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya yang mereka cari sebenarnya bukan, Yesus menghendaki supaya mereka bukan mencari roti, tetapi mengenal siapa dia, pribadinya sebagai Mesias itu, sebagai anak Allah itu. Dan nanti ditegaskan di dalam ayat yang ke-33, Yesus itu adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus menghendaki kita menghargai sumber berkat daripada berkat itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus karena tidak mau dijadikan raja untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian ayat berikutnya itu muncul, ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang sementara ia menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Oleh sebab itu Yesus memerintahkan para murid menyeberang. Kata memerintahkan di situ sebenarnya lebih tepat mendesak dengan sangat. Menghendaki dengan sangat supaya murid-muridnya itu pergi berlayar. Kenapa demikian? Banyak penafsir yang mengatakan sebenarnya murid-muridnya juga sudah terpengaruh oleh orang banyak itu. Ingin juga menjadikan Yesus itu sebagai raja. Supaya para muridnya itu tidak terkontaminasi oleh pemikiran orang banyak. Maka Yesus memerintahkan agar para muridnya menyeberang. Mendesak untuk menyeberang melalui danau itu. Memerintahkan para murid menyeberang, orang banyak itu diperintahkan untuk pulang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dari pemahaman ini? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun kadangkala tidak gampang, tetapi Alkitab saya dan Alkitab Bapak, Ibu, dan Saudara memberikan dorongan kepada kita. Mari mempercayai Allah sebagai pribadi yang sanggup untuk menyediakan kebutuhan hidup kita. Jangan bergantung kepada manusia, hanya berharap kepada Tuhan itu sendiri. Mari kita terus belajar di tengah-tengah keadaan yang memang tidak gampang saat ini. Semua orang mengakui, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mempercayai Allah sebagai pribadi yang sanggup untuk menyediakan kebutuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun bukan hanya itu saja. Jangan sampai kita menghargai berkat itu lebih daripada sumber berkat, yaitu Allah sendiri. Maksudnya apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai kita melupakan Tuhan ketika kita sudah mendapatkan berkat itu. Setelah doa kita dijawab, kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan itu bagaikan ban serep, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaikan ban serep yang diperlukan,
ya, yang diperlukan ketika keadaan itu terdesak. Bapak Ibu dan Saudara, juga jangan sampai keadaan tampaknya baik-baik saja, semuanya lancar, kita jadi melupakan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat seperti ini, saat pandemi semacam ini, merupakan satu alat yang dipakai oleh Tuhan supaya betul-betul kita berserah kepada Tuhan, supaya betul-betul kita mengalami Tuhan sebagai satu-satunya sumber yang akan menolong kita, sebagai satunya pribadi yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua kita bisa mendapatkan satu pemahaman bahwa kepedulian Tuhan itu, kepeduliannya itu dinyatakan melalui pertolongannya yang tepat pada waktunya. Pertolongannya dilakukan tepat pada waktunya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia juga adalah Allah yang peduli memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan supaya kita tidak takut, tepat pada waktunya. Seperti tadi saya sampaikan di atas Bapak Ibu dan Saudara di muka, bahwa ketika diperintahkan atau didesak dengan sangat untuk menyeberang danau, para murid itu taat. Alkitab mengatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Namun kemudian Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang ke-24 di sana dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Kalau bagian lain mengatakan kira-kira sudah berjalan 5-6 kilometer dari tempatnya itu. Jadi sudah ada 5-6 kilometer ada di tengah-tengah danau Tiberias itu. Dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika diperintahkan untuk menyeberang danau itu, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, para murid itu taat. Para murid tidak membangkang. Para murid, ya Tuhan, kami akan pergi ke sana. Mereka melakukan semuanya itu. Namun Alkitab mengatakan, Bapak Ibu dan Saudara, perhatikan baik-baik. Namun di tengah danau itu mereka menghadapi gelombang karena angin sakal. Apa yang disebut sebagai angin sakal? Angin sakal adalah suatu badai yang tidak bisa diprediksi. Suatu badai yang tiba-tiba datang menghempas danau Tiberias itu. Sehingga para murid pada saat itu, pada waktu itu menghadapi persoalan. Padahal murid-murid adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat. Bapak Ibu dan Saudara, ini mengandung satu pengertian. Bahwa ketaatan kita tidak selalu membawa kepada kelancaran hidup. Ini merupakan sesuatu yang penting Bapak Ibu dan Saudara. Ternyata ketaatan kita tidak selalu membawa kepada kelancaran hidup. Mungkin murid-murid itu bertanya di hadapan Tuhan. Di dalam batinnya, bukankah kita taat kepada perintah-Mu ya Tuhan? Mengapa ketika kami taat, kami harus diombang-ambingkan oleh gelombang ini? Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya ini merupakan satu peristiwa yang dahsyat. Alkitab tidak mencatat berapa lama mereka diombang-ambingkan. Tetapi beberapa penafsir mengatakan cukup lama, sekitar 8-9 jam mereka itu diombang-ambingkan dengan kedahsyatan ombak badai angin sakal itu. Kira-kira jam 6 atau jam 7 sore mereka sudah lepas dari pantai itu. Ya. Kemudian Alkitab mencatat perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Kemudian ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam Lembaga Alkitab Indonesia langsung menerjemahkan, menafsirkan jam 3 malam. Tapi sebenarnya di sana jam jaga keempat. Jadi dalam Romawi, jam Romawi itu ada 4 bagian. Jam 6 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 6. Jadi murid-murid ketika berada di sekitar jam 3 sampai jam 6 ini, Bapak Ibu dan Saudara sudah diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat itu. Bapak Ibu dan Saudara, mereka bertanya, bukankah kita sudah taat? Mengapa harus diterpa badai? Bukankah lebih baik jika kita tidak lagi pergi?
Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah itu juga pertanyaan yang bisa muncul di dalam hati kita? Tuhan, saya ini sudah taat kepada Engkau. Mengapa keadaan kok semakin sulit? Tuhan, saya sudah lama menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melayani Engkau. Tetapi mengapa mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini? Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, mungkin kesehatan semakin menurun. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu merupakan satu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hadapan kita. Seperti murid-murid, mereka sudah taat tetapi diombang-ambingkan. Sudah sedemikian dahsyat oleh gelombang itu. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Yesus, Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-22 itu, ketika murid-muridnya berlayar, Yesus naik ke perahu. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Ini merupakan satu gaya bahasa khas kalau Bapak Ibu nanti membaca Matius, ini untuk menunjukkan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Yesus berdoa di bukit, tapi ternyata perhatian Yesus tetap terus ada kepada murid-muridnya. Puji Tuhan, Yesus persis tahu pergumulan para muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini merupakan sesuatu yang indah. Yesus tahu persis pergumulan murid-muridnya ketika para murid berada dalam keadaan yang sulit. Sepertinya murid-murid berada di dalam bayang-bayang maut. Sepertinya murid-murid berada di dalam lembah kekelaman. Menurut istilah pemazmur mengatakan seperti itu. Ada di dalam bayang-bayang maut, ada di dalam lembah kekelaman. Yesus datang memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tidak ada waktu yang terlalu lambat bagi Tuhan untuk menolong. Tidak ada waktu yang terlalu cepat bagi Tuhan untuk menolong. Waktunya senantiasa tepat. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah dalam perjalanan hidup kita seringkali kita berpikir ketika kita sangat membutuhkan pertolongan itu, kita berpikir, Tuhan, sekarang ini saja, sekarang ini Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau tampakkan kuasa-Mu ketika kami menghadapi seperti ini. Saat ini jangan diam saja Tuhan. Bukankah itu juga yang dialami oleh Marta ketika saudaranya Lazarus meninggal? Di dalam Yohanes pasal 11, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang ke-21, di sana Marta mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini saat ini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saya tidak akan mengalami persoalan semacam ini. Persoalanku akan segera terselesaikan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sesungguhnya Dia tahu kapan saat terbaik dan saat kapan kita paling membutuhkan Dia. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Sesungguhnya Dia tahu saat yang terbaik dan Dia tahu saat kapan kita membutuhkan Dia itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, seolah-olah Tuhan menunggu perahu itu ada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan, digoncang oleh gelombang yang dahsyat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa dibayangkan ketika murid-muridnya digoncangkan oleh gelombang itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, segala daya upaya secara manusia habis. Mereka sudah mengerahkan keterampilan mereka tetapi gagal. Mereka sudah mengerahkan segala pengalaman mereka. Sebagian di antara mereka adalah para nelayan-nelayan yang unggul. Mereka adalah nelayan-nelayan tetapi tidak berhasil untuk mengatasi gelombang itu. Kerjasama mereka, relasi antara satu dengan yang lainnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak bisa mengatasi itu. Sehingga mereka kacau balau. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menunggu perahu ada di tengah-tengah danau yang sedang digoncang gelombang itu. Dan Dia datang tepat waktu. Tuhan menunda supaya apa? Kenapa Tuhan harus menunda? Mengapa Dia menyediakan waktu yang terbaik? Supaya tumbuh iman.
tumbuh iman. Tumbuh iman memerlukan satu kesabaran. Tumbuh iman memerlukan kepercayaan. Tapi bukan hanya itu. Tuhan seringkali menunda supaya kita sadar bahwa hanya Dia, hanya Dia yang menjadi sumber pertolongan itu. Sumber pertolongan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan khawatir. Kalau kita melihat tangan Tuhan belum berkarya atas hidup kita. Tetapi kita perlu terus memikirkan bahwa matanya tidak pernah lepas dari memandang kita. Hatinya selalu tertuju kepada kita. Dia senantiasa peduli dengan keadaan kita. Dia peduli dengan keadaan kita. Bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika Yesus datang kepada mereka, ayat yang ke-27 menarik sekali. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, janganlah takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku ini, ego emi oleh Yohanes digunakan ini Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menunjuk perkataan ego emi ini adalah aku yang menunjuk kepada Allah. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang yang sejati itu, dan yang lain-lainnya. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan Yesus adalah perkataan yang menenangkan. Perkataan Yesus adalah perkataan yang menguatkan walaupun pada waktu itu persoalan belum selesai. Gelombang itu belum reda Bapak, Ibu, dan Saudara. Baru nanti setelah Yesus dan Petrus naik ke perahu, gelombang itu menjadi reda. Terjemahan lain mengatakan gelombang itu menjadi lelah. Literalnya reda itu diterjemahkan menjadi lelah. Menjadi lelah. Mengamuk itu gelombang saking lamanya dan begitu dahsyatnya gelombang itu menjadi lelah. Bapak, Ibu, dan Saudara, persoalan itu belum selesai. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, janganlah takut. Ketika berada di dalam ketakutan, Yesus menenangkan. Perkataan Yesus menenangkan, perkataan Yesus menguatkan. Walaupun persoalan itu belum selesai, gelombang masih berlaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perkataan Yesus, tenanglah, aku ini, janganlah takut. Membuat Petrus berani meminta agar Yesus memberikan perintah kepada dia berjalan di atas air itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika memikirkan bagian ini, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita terus menanamkan di dalam pikiran kita, hati kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang sedang menimpa kita, marilah kita menyadari bahwa Ia memedulikan kita. Apapun yang sedang menimpa kita, marilah kita menyadari. Ini tidak gampang sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi kita memiliki Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, menguatkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjalanan hidup kita kadangkala kita merasa Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak peduli. Kita diizinkan untuk menghadapi persoalan itu seolah-olah seorang diri. Besarnya gelombang kehidupan itu mengerikan. Besarnya gelombang kehidupan itu menakutkan. Tapi Ia adalah Allah yang peduli. Jika Ia belum bertindak, percayalah bahwa matanya selalu tertuju kepada kita. Walaupun Dia belum bertindak, tetapi hatinya selalu terarah untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita juga mempercayai Tuhan bahwa Ia akan menolong kita tepat pada waktunya. Waktunya adalah waktu yang terbaik. Ia menunda sekali lagi dengan tujuan apa? Untuk menolong, menumbuhkan iman kita. Supaya kita terus menjadi orang yang sabar. Yang sabar. Kita menjadi orang yang terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau Alkitab sudah memberikan contoh yang begitu jelas Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Ibrani, kitab Ibrani meneguhkan bahwa Yesus Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah yang tidak berubah. Dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia juga Allah yang peduli. Allah yang menolong kita. Menolong kita. Sampai suatu saat kita sadar bahwa hanya Dia dan hanya Dia yang bisa menolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan?
Kepeduliannya itu dengan tujuan apa? Segala pengalaman di dalam hidup murid-muridnya, termasuk pengalaman hidup saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, akan membuktikan kepeduliannya atas hidup kita ini. Segala pengalaman hidup kita, baik pengalaman yang manis, bahkan pengalaman yang pahit, akan membuktikan kepeduliannya atas hidup kita ini. Segala kepeduliannya atas hidup kita akhirnya membawa kita semakin menyembah Dia, akan membawa kita semakin yakin sesungguhnya Engkau anak Allah. Menyembah Dia, akhirnya iman kita akan bertumbuh. Kepercayaan kita kepada Tuhan semakin bertumbuh, kasih kita akan semakin bertumbuh, ketergantungan kita kepada diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, pengalaman kita sendiri semakin melemah, semakin melemah. Kepercayaan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan semakin menguat. Kita semakin menyembahnya, semakin bergantung kepada Dia, dan akhirnya mengakui sesungguhnya Engkau anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah sekali lagi kita mohon kemurahan Tuhan agar Allah Roh Kudus menyegarkan hati kita. Kita terus diingatkan Allah adalah Allah yang hatinya peduli dengan keadaan hidup kita ini. Dan marilah kita terus mengiring Dia dengan setia apapun yang kita alami dan apapun yang sedang kita pergumulkan. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga yang mulia, kami bersyukur oleh karena kebenaran firman-Mu menyatakan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Hati-Mu adalah hati yang peduli, yang Engkau tunjukkan kepada kami, memberikan pertolongan yang nyata, memelihara hidup kami, menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa, biarlah ini bukan hanya menambah pemahaman kami, pengetahuan kami akan pribadi-Mu, tetapi di dalam kenyataan hidup kami, selangkah demi selangkah, apapun yang menjadi bagian dari hidup kami bisa mengatakan, ya Tuhan, betul bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan hidup kami. Berkati kami semua, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur, kami bermohon kepada Tuhan. Amin. Yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, selaras dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ke dalam kandang maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita dalam memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Bila Tofan Keras Melanda Hidupmu. Tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Refrain. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, lagu ini adalah lagu yang betul-betul real di dalam hidup kami. Lagu yang benar-benar kami alami saat ini. Seakan-akan tofan badai itu berada di sekitar kami. Mungkin kami sudah berteriak, Tuhan tolong kami. Tapi Tuhan, Engkau memberikan sebuah ajaran bagi kami bahwa Tuhan mengajak kami untuk bersama-sama berhitung di hadapan Tuhan. Tuhan mengajak kami berhitung dan mengingat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak ingin berhenti di satu sisi di mana kami hanya mengeluh, tapi kami ingin juga Tuhan belajar. Kami ingin bersyukur akan adanya berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada satu doa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa kepala daerah sudah positif COVID. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan kesehatan kepada kepala daerah yang harus bertemu dengan banyak orang dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Mari kita bersama-sama mendukung dalam doa satu pokok doa ini. Tuhan, COVID ini sekali lagi menyadarkan kepada kami bahwa manusia adalah manusia, di mana manusia itu begitu lemah, tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa di luar campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dengan berbagai upaya, meskipun manusia mencoba, kadangkala kalau Tuhan belum izinkan, kami hanya terus berupaya, Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini kami mengingat dan berdoa untuk para kepala daerah yang berada di negara kami, yang mungkin mereka harus secara langsung berhadapan dan berkomunikasi dengan masyarakat. Tuhan ingatkan kepada mereka dan lingkungan mereka untuk menjaga diri dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga keberadaan mereka yang sangat dibutuhkan, mereka boleh tetap memiliki kesehatan yang prima. Teristimewa Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi. Tuhan juga jagai dia, kesehatannya, Tuhan beri kekuatan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dia boleh memiliki kesehatan yang prima dan bisa memimpin, mengendalikan dan mengarahkan negara kami di dalam kondisi yang sulit ini. Tuhan beri hikmat yang khusus dari Tuhan kepada dia dan keluarganya. Tuhan berkati dan kami serahkan keberadaan Bapak Presiden maupun kepala daerah yang lain di dalam lindungan tangan Tuhan sendiri. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya. Pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Puji Allah, sumber berkat,
surga. Puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita sambil terus mohon kemurahan Tuhan agar kita diingatkan kalau kita memiliki Allah yang hatinya peduli dengan keadaan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih kemurahan dari Allah Bapa, belas kasihan dari Allah Anak, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dipersilahkan untuk duduk, dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita semua.